Hari-hari belakangan, grup Kin berhasil go public. Di usia baru 30 tahun, Kin MU, ketua direksi grup Kin, langsung melesat menjadi orang terkaya termuda di dunia. Kamu jadi orang terkaya dunia, langsung kerja. Apa aku bakal mati begini? Sudah bertahun-tahun berjuang, baru akhirnya bisa sukses dan terkenal. Tapi aku belum sempat menikmati hidup. Aku nggak rela. Aku nggak rela. Dasar bocah, lu gak rela apaan sih? Tiap hari cuma main, tugas sekolah cuma dikit. Salahnya banyak banget. Pak, lu nggak mati? Lu masih hidup ternyata. Woi dasar bebal, lu ngutuk bapak lu mati ya? Nih, tunggu lu digebukin. Jangan lari. Lagi ngapain sih? Kenapa mukulin anak? MA, lu juga nggak mati ya? Abis mukulin, sapu lantainya. Mau lari kemana? Nih, digebukin. Hari ini, gak peduli lu bilang apa, lu harus ikut upacara. Tukar peran ayah anak. Tiap hari lu susah belajar. Aku gak ngerti, belajar itu susahnya di mana sih? Biar lu juga merasain betapa susahnya bapak lu cari duit. Oke Pak, aku setuju. Sebelumnya dibujuk setengah bulan, nggak mau-mau. Kok hari ini langsung setuju? Dasar anak ini. Jangan-jangan mau bikin onar lagi. Nggak nyangka, Tuhan kasih aku kesempatan hidup lagi. Di kehidupan sebelumnya, Bapak juga mau ajak aku ikut acara ini. Tapi karena aku memberontak dan nolak, akibatnya Bapak difitnah atasan dan dijeblosin ke penjara. Mama depresi dan meninggal. Di kehidupan ini, aku harus ubah semua itu. Selamat datang, netizen, di acara tukar peran ayah anak kami. Kami beruntung bisa mengundang para ahli dari berbagai bidang, yaitu ahli sosial Sao Suemei, ahli investasi Liang Jiadong, dan ahli pendidikan Lu Linlin. Mereka juga akan menjadi panelis yang akan menonton acara bersama kami. Sekarang, mari kita alihkan kamera ke bintang utama acara hari ini. Kin Hai dan Kin MU, sang ayah dan anak. Nak, Mama kasih tahu soal kerja ini. Kalau bisa ya kerjain, kalau nggak bisa ya santai aja. Ngerti kan? Ini cuma acara. Santai apaan? Dia harus merasain betapa susahnya bapaknya cari uang. Dia baru 10 tahun. Mau bikin dia capek sampai sakit? Ayo. Jadi ini anaknya kepala departemen Kin ya? Sepertinya dia belum dewasa kan? Apa yang bisa dia lakukan? Cuma bersenang-senang dan tidak mau belajar, bikin perusahaan berantakan doang. Kalau bukan karena perusahaan yang mau ambil keuntungan dari popularitas acara ini, tidak mungkin mereka setuju dengan hal ini, sungguh keterlaluan. Membiarkan anak berusia 10 tahun menjadi kepala departemen investasi. Ini sungguh permainan anak-anak. Kamu kan Xiaoqin ya? Ini rencana investasi yang awalnya akan dikerjakan oleh ayahmu. Hari ini harus sudah selesai dan diserahkan. Karena ayahmu menyuruhmu menggantikan dia bekerja, saya percaya. Kamu pasti punya kemampuan untuk melakukannya. Bajingan kecil, rencana ini ditunjuk langsung oleh bos, kalau kamu tidak bisa buatnya. Tunggu saja ayahmu dipecat. Harus selesai hari ini, bagaimana mungkin? Rencana investasi seperti ini, bahkan karyawan senior saja kesulitan membuatnya. Apalagi dia cuma anak berusia 10 tahun. Menurut saya, anak ini bahkan tidak berani menerima tugas ini. Setelah ayahku masuk penjara, dia berkata bahwa rasanya Yai bisa menolong saya. Tapi nyatanya saya bukan hanya dihina dan dipukul, saya juga mengetahui kebenarannya. Siapa yang suruh ayahmu sebodoh babi, benar-benar menandatangani dokumen itu? Maka kerugian ini harus dia yang tanggung jawab. Pantas saja. Baguslah. Anak kecil ini tidak menyadari betapa seriusnya masalah ini kan? Untuk rencana ini, perusahaan kita sudah ganti 2 tim. Tidak ada yang bisa menyelesaikannya, dia cuma seorang anak kecil.
Mungkin dia seperti anak sapi yang belum takut harimau. Ini bukan tidak takut harimau, dia bahkan tidak tahu apa itu harimau. Bajingan kecil, cuma bisa keras mulut doang. Lihat nanti bagaimana kamu mengatasinya. Mau menyulitku? Di kehidupan sebelumnya, bagaimanapun saya adalah salah satu raksasa di dunia investasi. Cuma sebuah rencana investasi kecil doang. Anak SD 10 tahun, bahkan tidak bisa mengerjakan tugas sekolah dengan benar. Masih mau buat rencana investasi. Sungguh, orang yang tidak tahu tidak akan takut ya. Cuma rencana investasi kecil doang, jauh lebih mudah daripada mengerjakan tugas sekolah. Xiaoqin, bagaimana progres rencananya? Sudah selesai, sudah dikirim ke bos. Saya ingatkan kamu ya, ini adalah kantor. Bukan kelas menggambar di sekolahmu. Jika kamu sembarang menulis di rencana investasi ini, konsekuensinya sangat serius loh. Saya tahu. Oh iya. Proyek ini, loh, sudah disetujui oleh ayahmu. Tanda tangan di sini, baru bisa dilanjutkan. Di kehidupan sebelumnya, karena ayah menandatangani dokumen ini, perusahaan jadi mengalami kerugian. Baru terjadi semua masalah setelahnya. Kamu cuma anak kecil, ngerti apa? Cepat tanda tangan. Kinemyu, apa maksudmu? Kamu tahu nggak seberapa penting proyek ini? Proposal ini jelas-jelas adalah jebakan. Kamu anak kecil, nggak ngerti apa-apa. Menurutku kamu tuh sengaja mau bikin ayahmu kehilangan pekerjaan, ya? Baiklah, kebetulan saya juga nggak mau kerja di sini lagi. Pokoknya di kehidupan sebelumnya, tidak lama setelah ayah saya mengalami masalah, perusahaan langsung karena kerugian parah dan akhirnya bangkrut. Kalau sekarang dipecat, masih dapat pesangon juga. Apa ada bagian ini di naskah? Pak Sutradara, mana ada naskah kita? Bagaimana kalau kita turun tangan menghentikannya? Lihat dulu berapa banyak popularitas acara kita. Sekarang kita sudah terus naik ke posisi ketiga di daftar acara populer. Sembunyikan dulu. Paling nanti kita kasih kompensasi ke keluarganya, kan? Dan hal ini, jangan sampai memberitahu keluarganya, jangan sampai. Oke. Ini kata kamu sendiri, loh. Kalau kamu pergi sekarang, pekerjaan ayahmu benar-benar hilang loh. Pekerjaan ini juga bukan harta karun. Apa saya simpan dia bisa beranak pinak? Bukannya kamu yang mau pecat saya? Kenapa sekarang menyesal? Baik. Kamu kembali bilang ke ayahmu, dia dipecat. Sekarang anak muda semuanya seberani ini ya? Bukan cuma dia yang berani, tinju ayahnya juga loh. Melawan atasan, sifat membangkang, pasti nggak bakal berhasil apa-apa di masa depan. Cuma sampah masyarakat. Wakil direktur yang ini, jelas-jelas sedang membantu Kinemyu. Dia sadar kalau pekerjaan proposal investasi sebelumnya, mungkin tingkat kesulitannya cukup tinggi. Aku akan segera mengatur untuk menandatangani pekerjaan kecil ini. Tapi anak ini sungguh bodoh, tidak tahu kebaikan orang. Apakah mungkin memberinya pekerjaan kepada anak berusia 10 tahun? Seperti membuat proposal investasi, itu memang tidak masuk akal dari awal. Sekarang juga terlibat tanda tangan untuk keputusan penting. Apakah wakil direktur yang ada niat buruk di balik ini? Niat buruk apanya? Jelas-jelas dia sedang membantu dia. Bagus sekali, jika proposal ini bisa diimplementasikan dengan lengkap. Pasti bisa menyelesaikan kesulitan perusahaan. Di mana orangnya? Bos, orang dari tim acara lo. Sudah pergi. Siapa yang tanya tim produksi tentang proposal ini? Bukankah ini dikirim Kinhai ke saya? Di mana dia? Bos, maksudmu proposal ini ya? Proposal sampah ini, tolong jangan marah karena dia ya. Saya sudah membantu kamu memecat orang itu. Apa yang kamu katakan? Proposal sampah? Siapa yang memberimu wewenang untuk memecat orang senaknya, bos? Aku berikanmu waktu 1 jam, segera dapatkan orang itu. Kembali ke sini untukku. Aduh. Pasti proposal ini bukan ditulis anak kecil Kinemyu itu. Tapi kapan sih Kinhai si bodoh itu bisa punya kemampuan sehebat ini?
Begitu banyak orang yang mendiam saya, apakah mungkin? Ada apa-apa di kantor? Sedang kelas, berani-beraninya main HP. Buang. Saya ada urusan mendadak. Izinkan saya telepon sekali saja boleh? Cuma 1 kali. Kinhai. Saya sudah bilang, anakmu Kinemu nilainya begitu buruk. Ternyata kamu sebagai orang tua juga tidak memberi contoh yang baik untuknya. Dulu saat saya mengajar kamu, kamu tidak pernah bolos. Yao pun mengacau di kelas. Hei, benar ya seperti bapak seperti anak. Buang, tolong hentikan bicara. Aku Apanya? Pergi berdiri di belakang, hukuman berdiri. Nanti bawa orang tuamu. Bawa anakmu ke sini, saya mau bicara baik-baik dengan dia tentang masalah pendidikanmu. Nak, ada apa ya? Kak, yang beberapa itu yang warna hijau menyala, saya beli semua. Di kehidupan sebelumnya, beberapa saham ini tidak pernah dipandang bagus. Tapi mulai setengah jam dari sekarang, saham-saham ini akan naik drastis. Di berita kehidupan sebelumnya, saham-saham ini disebut sebagai saham iblis. Berita terkait digantung di hot search selama 3 hari. Hari ini saya gunakan uang keluarga untuk all in. Biar ayah saya yang susah dulu, nama buruk saya yang tanggung. Sutradara, apakah kita harus hentikan dia? Berapa banyak uang yang anak ini pakai untuk beli saham barusan? Kelihatannya sekitar 1-2 juta. Gak heran tadi dia pulang ke rumah dengan cara yang mencurigakan. Ini dia mengeluarkan semua harta keluarga. Hei ingat, masalah pemecatan dan membeli saham. Rahasiakan untukku. Kamu juga dengarkan? Ini keterlaluan banget. Kehilangan kerja udah parah. Sekarang malah pakai duit keluarga buat main saham. Pak Liang, Bapak kan udah lama jadi jagoan di dunia investasi. Gimana pendapat Bapak soal saham-saham yang dibeli Kinemu ini? Saham-saham ini saya amati, semuanya saham sampah yang turun berbulan-bulan. Nggak mungkin naik. Kayaknya duit keluarganya bakal habis dibuangin anak ini. Apa mata saya salah lihat? Ini bukan saham yang dibeli. Anak kecil tadi, kok naiknya cepet banget? Saham yang dibeli anak tadi, saya juga mau beli. Hanya Gunung Jingting yang tak pernah bosan dipandang. Baik, siswa-siswi, kelas selesai. Bapak Kin, halo. Sekarang kita masuk ke sesi wawancara tengah acara. Setelah beberapa sesi kelas ini, ada pengalaman apa? kembali ke kampus lagi, saya merasa seperti kembali muda. Terima kasih kepada kru acara atas kesempatannya. Saya merasa sangat bahagia. Lalu, Bapak Kin, bagaimana pendapat Bapak tentang performa putra Bapak, Kinemu, di sana? Anak saya tahu banget sifatnya. Kebiasaan buruknya banyak. Pasti performanya nggak memuaskan. Sekarang mungkin lagi makan camilan dan main game di kantor saya. Tapi saya beda. Saya perhatiin kelas dengan serius. Habis kelas rajin ulangi pelajaran. Saya pasti kasih contoh yang baik buat anak saya. Siswa-siswi, duduk yang rapi, siap belajar. Kinhai, kamu berdiri di belakang. Kelas ini lanjut dihukum berdiri. Bapak Kin, anak Bapak di sana ada masalah besar. Si tua nggak becus ini. Nemu lelang 3 hari lagi. Ada sebidang tanah yang nggak dilirik orang. Nggak ada yang mau nawar, akhirnya gagal lelang. Tapi besoknya, tanah itu ditetapkan jadi proyek prioritas Provinsi Selatan. Nilainya langsung melonjak jadi 1 miliar. Dan sekarang, sayalah yang bakal dapat 1 miliar itu.
Sekarang saham-saham ini udah mulai naik. 3 hari lagi bakal capai puncaknya. Jual siang 3 hari lagi. Saya harusnya bisa untung. 1, 2, 3, setidaknya 30 juta. Soal dipecat sutradara dan main saham. Beneran nggak kasih tahu orang tua Kin MU? Nggak boleh. Nanti Kin Hai pasti bakal keluar dari acara. Acara kita sekarang ranking 1 di chart trending. Number 1. Dasar pemboros. Buat masalah gede gini, masih sempat main komputer. Keterlaluan. Tabungan seumur hidup orang tuanya. Dihabisin dia. Anak bandel ini masih bisa ketawa. Anak ini pasti punya kepribadian antisosial. Besar nanti, kalau nggak jadi sampah masyarakat. Ya paling cuma jadi sampah masyarakat, udah nggak ada harapan. Wah, kamu pulangnya awal hari ini. Bukannya urusan kantor lagi sibuk-sibuknya? Urusan anak-anak jangan ikut campur orang dewasa. Masuk kamar kerjain PR sana. Dasar anak kurang ajar. Pak Kin, ini masih termasuk waktu program. Kalian berdua sedang memerankan peran satu sama lain. Itu. HP-ku disita, Bu Guru mau kamu datang besok. Apa? Gimana sih kamu? Aku susah payah. Cari uang buat biayain sekolahmu. Gini caramu balas budi? Nengok aku juga percuma. Suruh aku ke sekolah ambilin HP MU. Aku nggak mau malu. Oke. Kamu memang jagoan. Asyik banget, pakai kaos kaki dulu baru sepatu. Jadi anak dulu baru jadi bapak, udah bertahun-tahun jadi anak. Hari ini akhirnya bisa angkat kepala sekali. Selamat datang netizen, di program pertukaran ayah anak kami. Hari ini sudah masuk hari keempat, dan pemeran utama kami. Siswa Kin MU, ternyata datang ke lelang. Soal ini aku mau tanya para ahli, ada pendapat apa? Bocah kecil ini, bulu aja belum tumbuh, berani ikut lelang. Dia anggap ini main rumah-rumahan ya? Main rumah-rumahan masih mending, takut dia bikin onar lagi. Bocah kecil, kamu kesini ngapain? Ikut lelang dong. HMPH, bocah kecil, kamu tahu ini tempat apa? Bapakmu aja nggak berani datang, kamu malah. Tenang-tenang aja. Aku jalan-jalan aja nggak boleh? HMPH boleh. Tak habis jalan-jalan ini, celana dalam bapakmu. Bisa habis kalah semua. Memang kamu yang banyak celana dalamnya ya, Husky ambil Jerry. Sok ikut campur. Sutradara, ini dibawa kemana sih? Aku agak deg-degan, dia nggak mau ikut lelang kan? Uang keluarganya kan udah masuk saham, hilang percuma. Dapat uang dari mana? Jangan-jangan dia mau manfaatin kita? Nggak bisa nggak. Halo sayang. Cepat transfer 10 juta di kartuku. Lelang, sekarang, dimulai, hari ini. Pertama yang akan dilelang adalah tanah di selatan kota. Harga buka 2 miliar. Anak kecil. Terpukau kan? Harga awalnya 20 juta, bahkan ayahmu datang pun. Pasti kaget terjatuh. Cuma kamu doang? HMPH. Bajingan kecil pandai sekali berpura-pura. Aku lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Guru Liang, apa pendapatmu tentang sebidang tanah ini? HMPH, ini cuma tanah kosong belaka. Sudah dibiarkan kosong puluhan tahun, sama sekali tidak punya nilai komersial apapun. Aku sudah teliti meneliti tanah ini, lokasinya cukup terpencil. Kondisi lalu lintas juga buruk, seharusnya akan gagal lelang. Harga awal 20 juta. Apa ada yang mau mengangkat plat? Kalau tidak ada yang mengangkat plat, maka barang lelang ini. Aku tawar 20 juta. Sudah, dia benar-benar berani menawarkan harga, bocah kecil ini. Ini kan mau menembus langit sekali. Sutradara, bagaimana ini? Aku juga tidak tahu harus bagaimana, sekarang cuma bisa berharap. Ada orang yang tawar lebih tinggi dari dia, dan dapatkan tanah ini. Hei anak muda, ini tempat lelang lo. Jangan mengacau senaknya, kalau mau ngaco pulang saja ke rumahmu. Cepat-cepat balik sana keluar dari sini. Apa-apaan? Apakah ini rumahmu? Apa hakmu untuk mengusirku? HMPH. Wah, kamu ini. Anak kecil, kamu mengangkat plat untuk orang tua kan? Aduh, kalau ngomongin orang tuanya, ayahnya itu cuma sampah doang. Berapa kemampuan dia aku sangat tahu,
Perusahaan kami baru saja memecatnya. HMPH, dengan kemampuan dia sebesar itu. Bukan cuma beli tanah, bahkan beli toilet pun dia tidak pantas. Hahaha. Akulah yang mau membeli tanah ini. Anak kecil, kamu yakin? Kamu bisa jatuhkan palu sekarang. Anak muda, kamu tahu nggak apa itu konsep 20 juta? Beban itu bisa menekanmu sampai mati loh. Cuma dengan ayahmu itu. Seumur hidup dia tidak bisa dapatkan uang sebanyak ini. Aku lihat. Dengan apa kamu bayar? 20 juta sekali. 20 juta 2 kali. 20 juta 3 kali. Terjual. Bidang tanah di selatan kota ini menjadi milik anak Kinemyo. Beneran terjual ya? Anak kecil ini sungguh tidak tahu apa-apa. Setelah lelang selesai, harus bayar lunas seluruhnya. Kalau tidak itu penipuan. Kalau ini anakku, pasti aku patahkan kakinya. Tunggu sebentar. Semuanya. Ini kan tempat lelang. Bukan tempat bermain rumah-rumahan sama anak kecil. Tanah di selatan kota itu, kenapa harus percaya sama bocah kecil? Bisa keluarin uang sebanyak itu? Ya pakai uangku sendiri dong. Uangmu? Uang angpau ya? 1.000, 2.000? Dengar ya. Ini 20 juta. Kalau lu bisa keluarin 20 juta ini, besok-besok, lu jadi bapak lu jadi kakek gue. Gue gak percaya, HMPH. Gue gak punya anak durhaka kayak lu. Tapi, mau bapak gue jadi kakek lu? Ya bilang sendiri sama dia, gue gak bisa mutusin. Bangsat kecil. Halo, Mbak Cantik, uang dari jual saham. Udah masuk ya? Bisa tolong Mbak Cantik antar uangnya ke tempat lelang? Mbak cantik lagi, lu Dewi ya? Datang juga percuma. Dengar ya, kalau hari ini gak keluar 20 juta. Ini penipuan. Keluarga lu juga bangkrut. Percaya gak gue bikin bapak lu makan tahanan seumur hidup? Mohon tunggu sebentar. Masalah ini, saya perlu konfirmasi dulu ke atasan. Aduh, cepetan dong. Teman Kinemyo bilang, suruh kita antar uang tunai ke tempat lelang. Ayo ke tempat lelang. Teman Kinemyo, meski prosedur lelangnya bayar full setelah selesai, tapi kasusmu ini spesial banget. Mungkin perlu bayar sekarang juga. Tunggu dulu, uangnya lagi di jalan. Cepetan dong, jangan buang-buang waktu orang. Bocah kecil jangan sok-sokan, kalau gak ada uang minggir. Teman Kinemyo, saya kasih waktu 1 menit terakhir. Kalau dalam 1 menit gak bisa bayar full, maka kami gak cuma ambil kembali tanahnya, tapi juga tuntut kamu secara hukum. Sebentar lagi sampai. Kasih dia 1 menit, kasih setahun pun, setahun. Juga gak bakal keluar uang sebanyak itu. Nah, tingkah lu hari ini bakal bawa-bawa seluruh keluarga. Sutradara. Gimana nih? Lagi cari cara kok. Aduh, si kecil ini mau bikin onar lagi. Siapa yang berani? Kalian mau apa? Wah, si brengsek, sekarang baru nyesel? Sayangnya, udah telat. Ambil kembali sertifikat tanahnya. Usir dia keluar. Tunggu. Ini siapa sih? Ada apa ini? Apa yang ada di dalam kotak? Sutradara, kenapa tiba-tiba muncul banyak sekali wanita cantik? Iya benar, kalian berdua sungguh tidak ada harga diri. Fokus kerja saja, oke. Syuting mereka, majukan gambarnya, close up. Penonton memang suka melihat yang seperti ini. Permisi, kalian adalah... Halo? Kami datang khusus untuk menyerahkan uang kepada siswa Kinemyo. Memberi uang? Memberi uang ke anak kecil? Dan sebanyak ini? Wah, banyak sekali uangnya. Kenapa bisa ada uang sebanyak ini? Benarkah? Semua uang ini adalah milik siswa Kinemyo. Itu adalah keuntungan yang dia dapatkan dari bermain saham 3 hari yang lalu. Dia? Anak kecil ini saja masih kesulitan masak nasi, apalagi bermain saham. Hahaha, sudah tahu kan air di pasar saham sangat dalam.
Aku yang bos perusahaan terbuka saja masih tidak bisa memahaminya. Apalagi anak kecil berusia 10 tahun ini, hahaha. Benar, cuma anak kecil. Jelas sekali orang-orang ini adalah aktor yang dia sewa. Dan uang-uang ini pastinya palsu. Benar atau palsu sih ini? Iya, aku sudah mengerti, tujuannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan kalian, dia mau dapatkan untung tanpa modal. Mengambil alih tanah di wilayah selatan kota, iya benar. Orang tua, bagaimana kalau uang ini semua asli? HMPH, kalau uang ini benar-benar asli, hari ini aku di sini akan bersujud 1 kali padamu. Sudah tahu kamu orang yang tidak mau menyerah sebelum melihat bukti. Jadi aku sudah menyiapkan segalanya dari awal. Kakak-kakak, mulailah periksa uangnya. Sutradara, mesin pendeteksi uang benar-benar bekerja. Aku lihat sendiri. Ya ampun, seumur hidup aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Apakah mungkin uang ini semua asli? Mesin pendeteksi uang mana mungkin salah? Tapi Kim Em-yu baru berusia 10 tahun. Dari mana dia dapat uang sebanyak ini? Ini setidaknya ada puluhan juta kan? Tadi wanita cantik itu mengatakan apa ya? Dari mana Kim Em-yu dapat uang sebanyak itu? Sepertinya dia dapat dari bermain saham. Bermain saham? Nak, ada apa yang bisa kami bantu? Kak, yang sahamnya indikatornya hijau semua? Aku beli semuanya. Anak ini berani sekali ya. Berani all in 1-2 juta di pasar saham. Tapi ternyata dia memang berhasil dapat untung. Siswa Kim Em-yu, uang tunai ini sudah selesai dihitung. Totalnya ada 36 juta. Bajingan tua. Kata-kataku kamu nggak percaya, mesin pemindai uang pasti kamu percaya dong. Sekarang waktunya menepati janji. Ayo dengerin suaranya buat semua orang. Cepetan sujud, sujud, kamu. Uang-uangmu ini asalnya nggak jelas, siapa tahu dari. Kamu selesai nggak sih? Sendiri nggak bisa dapat anggur, bilangnya anggurnya pahit? Kamu tuh kayak burung unta gitu. Ketemu masalah suka sembunyiin kepala, masukin ke pasir. Terus pantatnya kelihatan, peduli kepala tapi pantat nggak. Aku Liu 11, teller di bursa saham. Nomor pegawai 0725. Aku bisa kasih kesaksian, 3 hari lalu teman Kim Em-yu beli sejumlah saham yang mau jatuh bebas dengan harga tinggi. Dan uang ini adalah keuntungan teman Kim Em-yu setelah saham-saham itu naik limit. 3 hari lalu. Saham yang jatuh bebas, aku ingat saham apa aja itu. Jangan-jangan sekarang. Beneran naik limit, kalau beli 3 hari lalu. Untungnya minimal naik belasan kali lipat. Omong kosong banget, saham-saham ini. Udah lama aku pantau, setengah tahun terakhir. Terus-terusan jatuh bebas. Masa ia tiba-tiba naik limit? Pak yang coba lihat sendiri deh. Ini sahamnya gimana mungkin? Kok bisa kelewat, peluang cuan gede banget. Nggak boleh, aku harus cepet-cepet ikut 3 hari. Untungnya malah naik 20 kali lipat. Aku nggak seharusnya dengerin omongan Lian Jadong itu. Ahli investasi apaan sih? Bocah nakal ini, pasti cuma keberuntungan. Kalian jangan beli ya. Nggak nyangka cuma 3 hari. Untungnya bisa naik berkali-kali lipat, kesempatan bagus kayak gini. Gimana bisa aku lewatkan? Berdasarkan ingatan kehidupan sebelumnya, saham-saham ini cuma siang ini naik limit, nanti cepat banget turun limit. Kalau beli sekarang kayaknya rugi sampai celana dalam gak sisa, tua bangka. Sekarang kamu masih mau ngomong apa? MC, bocah nakal ini ngacauin acara, aku usul sekarang juga. Usir dia keluar. Yang aku tahu, teman Kim Em-yu udah buktiin kelayakannya ikut lelang. Soal acara, kayaknya wakil presiden Yan yang terus ngacauin. Bawa wakil presiden Yan keluar. Kalian mau ngapain? Bocah brengsek, habisin 20 juta. Beli sebidang tanah kosong yang tak berharga, pasti bangkrut kamu. Lepaskan aku. Kim Em-yu ini keterlaluan banget, gimana sih? Yang King kan atasan dia juga. Masa dia bisa seberani itu? Nggak ada rasa hormat sama atasan sama sekali.
Bahkan prinsip maafkan kalau bisa aja nggak tahu, pasti nggak bakal sukses. Kalian ini benar-benar nggak peduliin fakta ya, si pembawa acara. Yang suruh satpam bawa Yan King keluar. Yang bikin acara jadi kacau juga dia terus-terusan, kalian ngomong gitu. Bukannya malah membalikkan fakta? Berhenti. Aku, ada urusan mendesak di rumah, harus pulang dulu. Tolong fleksibel dikit dong. Kamu kan ayah yang ikut program itu ya? Iya. Ya udah lebih nggak boleh aku lepasin, kepala sekolah pesan aku. Harus patuh aturan program. Kamu kan udah jadi murid, ya ikutin tata tertib sekolah. Cepetan balik ke kelas. Bukan, aku, ini. Kalau nggak balik, aku laporkin ke wali kelas lo. Bang Satpam, anaknya Pak Kim. Halo, sutradara. Ingat, urusan Kim MU harus rahasia. Jangan bocorin apa-apa ke keluarganya Kim MU. Oke. Gimana kata sutradara? Gak apa-apa, urusan anakmu udah aku tahu jelas. Dia cuma ngelakuin kesalahan kecil aja kok. Ini. Aduh lari-lari gini, ini. Anaknya, salahnya bukan cuma kecil. Dia hampir bikin kekacauan besar. Kasihan ya orang tua, lihat ayah ini. Sampai khawatir banget jadinya. Nak. Kok kamu nak? Ini gimana ceritanya? Kok kamu turun dari mobil ini? Mobil ini ya beli aku dong. Jangan bercanda, kalau mobil ini beli kamu. Nanti aku jadi anak kamu. Ini. Siohai, sekarang percayakan. Enggak, ini. Ini gimana sih? Ini aku ngerti. Ini pasti mobil yang disediain panitia. Khusus buat antar kamu pulang, kan? Tampaknya kamu berprestasi bagus ya. Waktu aku di sekolah, aku dengar kamu melakukan kesalahan. Aku kira, kamu membuat masalah besar. Ternyata, kamu cuma melakukan kesalahan kecil. Kesalahan kecil sih enggak, tapi aku siapin hadiah kecil buat kamu. Ayah, mulai sekarang mobil ini jadi punyamu. Ini. Mobil ini terlalu berharga, jangan bercanda dong. Sutradara, ini, ibumu. Pasti udah siapin makan. Ayo, kita buruan pulang. Ayo. Kalian bertiga jangan berdiri aja. Sini duduk. Kami nggak makan deh. Aduh, sini. Sutradara terlalu baik. Jangan sungkan. Beberapa hari ini, kalian pasti capek. Makasih ya. Udah jagain anakku. Hahaha. Enggak kok, si kecil ini mana perlu kami jaga. Bukan kamu. Soal segampang ini aja bisa salah? Di kelas ngapain aja kamu? Dasar anak kurang ajar. Sedang syuting. Hahaha. Sekarang tahu kan, susahnya belajar anak? Cici. Aku beberapa hari ini, HP juga nggak ada. Nggak tahu kabarmu. Di perusahaan gimana? Lancar nggak? Anak ini baru 10 tahun. Marepin dia kerja apaan? Ya biasa aja. Yang penting cari duit lancar. Kayaknya kamu belum ngerasain susahnya cari duit. Aku kasih tahu ya, di perusahaan, harus dengerin atasan. Dan harus akur sama rekan kerja, kan? Iya. Sambil jaga hubungan baik, kamu harus. Kalau ayahnya tahu dia kehilangan kerja, gimana dia jelasin ke ayahnya? Kertas nggak bisa nutup api. Anak bandel ini pasti dipukuli ayahnya nanti. Tapi dia di bursa saham, dapat lebih dari 30 juta. Itu kan kerjaan stabil. Berapa banyak orang berjuang mati-matian buat masuk. Dia main saham, dapat lebih dari 30 juta. Kamu, Jangan sampai telat. Telat bakal kena potong gaji, kan? Gaji kena potong, sehari kerja percuma lagi, kan? Aku lagi ngomong sama kamu di sini, kamu malah sibuk sama HP. Ada apa sih? Lagi nyari guru privat buat kamu. Aku, Hari ini Sabtu, prinsipnya kamu nggak perlu sekolah. Tapi sekarang, aku yang jadi prinsipnya. Ujian udah dekat, nilai kamu malah masih jelek banget. Aku harus nyariin guru privat, biar bisa belajar ekstra. Anda pasti Pak Guru ya? Kamu pasti Kinemyu ya? Wah, Pak U. Silakan masuk. Baik. Anak Anda sopan banget dan pintar, jangan khawatir. Aku pasti bakal ningkatin nilainya. Pak Wu yang butuh les bukan aku, tapi bapakku. Hah?
Pak Wu, memang aku yang butuh les, tapi jangan salah paham. Kami lagi ikut acara live, ayah dan anak. Tukar peran. Aku harus balik sekolah buat belajar, tapi udah lulus bertahun-tahun, ilmunya udah lupa semua. Makanya, aku khusus minta Anda ngajariku. Lihat, itu sutradara dan kru acaranya. Oh, gitu ya? Oh, haha. Kalau gitu Pak Wu, silakan lanjut. Aku nggak ganggu. Susah-susah nyariin guru privat buat kamu. Harus belajar yang benar, denger enggak? Baik. Kinemyu ini, di depan orang lain. Nggak tahu aturan, sama sekali nggak sopan. Kalau anakku, udah aku pukul mati. Anda nggak bakal bisa punya anak sehebat dia. Apa katamu? Bisa jamin anakmu, umur 10 tahun. Bisa dapat 36 juta di pasar saham, Bu Guru Liang? Nggak cuma anakmu, bahkan kamu. Juga nggak bisa, kan? Kamu. Lihat soal kedua, segitiga ABC. Tinggi yang mana paling tinggi? Pilih. Tinggi. Tingginya itu. Pak Wu, aku buka pintu dulu. Kamu Halo, Xiaoqin ada di rumah? Teman sekelas Xiaoqin. Ayah, mereka datang cari aku. Kamu jangan ikut campur. Cepat balik ke kelas tambahan. Dasar anak kecil, kamu. Urusan anak-anak, orang dewasa jangan ikut campur. Bagaimana cara kamu bicara sama ayahmu? Minggir. Cepat. Minta maaf sama teman sekelas Xiaoqin. Maaf. Bagaimana cara kamu bicara sama anakmu tadi? Aku. Sudah, semua jangan berdiri lagi. Cepat masuk. Dasar anak kecil, aku pasti akan buat kamu bayar. Tidak seperti orang yang pegang lahan proyek penting di Provinsi Selatan. Siapa bilang tidak? Ini jelas anak kecil. Oh iya, makan minum yang enak, jangan sia-siakan. Kehidupan sebelumnya karena Yan King. Dijebak si bajingan itu, ayah masuk penjara. Ibu bunuh diri, aku yang baru 10 tahun. Sudah masuk ke masyarakat selama ini, tidak tahu berapa banyak. Penderitaan yang tak terbayangkan. Di hidup ini, aku harus nikmati. Untuk menebus masa mudaku. Ayo cerita, cari aku ada apa. Teman sekelas Xiaoqin, lahan yang kamu beli kemarin, hari ini sudah dijadikan proyek penting oleh Provinsi Selatan. Ada niat untuk jual lahan ini. Ada. Kasih harga. Uang bukan masalah. 1 miliar. Teman sekelas Xiaoqin, lahan yang kamu beli cuma 20 juta. 1 miliar ini. Bukannya kamu bilang uang bukan masalah. Tapi aku tidak menyangka kamu kasih harga setinggi itu. Kalau begitu, kita jangan bahas lagi, kalian semua pergi. Kin Mu si anak kecil ini sengaja naikkan harga. tidak tahu diri, tahu tidak 1 miliar itu apa. Uang kertas ditumpuk. Satu ruangan tidak muat. Menurutku, lahan ini pasti tidak laku. Salah sendiri. Biarkan 20 juta itu hilang saja. Sejauh yang aku tahu, lahan ini sudah ditetapkan jadi proyek penting oleh Provinsi Selatan. Di tahun-tahun mendatang, pasti akan menjadi wilayah paling berpotensi. 1 miliar pun tak berlebihan. Halo, perkenalkan, saya Chai. Panggil saja Xiao Chai. Halo, Xiao Chai. Teman Kin Mu, boleh tanya, kenapa kamu tawarkan harga setinggi itu? Apa dasarmu? Sederhana. Lahan ini sudah ditetapkan sebagai proyek utama oleh Provinsi Selatan. Dalam 10 tahun ke depan, Provinsi Selatan pasti akan berbuat banyak di lahan ini. Pendapatan masa depannya pasti jauh lebih dari 1 miliar. Jadi, saya tunggu investor yang berpandangan jauh. Tak perlu tunggu. 1 miliar, kami mampu. Kalau kamu berminat sekarang, kita bisa transaksi langsung. Bos ini gila ya? Dia benar-benar beli dengan 1 miliar. Guru Liang, jangan terburu-buru. Mungkin cuma omong doang, siapa yang mau segitu bodohnya?
Mau transaksi dengan anak kecil pakai 1 miliar. Haha, iya betul, kata Guru Sao, bos ini. Pasti cuma bercanda. Kok orang ini kayak familiar ya? Karena asisten Chai begitu langsung. Saya juga tak perlu bertele-tele. Teman Kin MU, kamu begitu percaya padaku. Tidak takut saya ingkar janji? Asisten Chai sebagai asisten khusus. Chu Lingyun, orang terkaya Provinsi Selatan. Bisa dibilang, kamu adalah perwujudan Chu Lingyun. Bos Chu punya banyak usaha dan jujur. Mana mungkin mengganggu anak kecil seperti saya. Tak disangka, meski masih muda, teman Kin MU memiliki keberanian dan wawasan yang luar biasa. Pantas bos Chu sangat mengagumimu. Di kehidupan sebelumnya, saya terlunta-lunta, tak punya jalan keluar. Chu Lingyun lah yang di saat genting membantu saya hingga saya bisa seperti sekarang. Di kehidupan ini, sebagai balas budi padanya. Teman Kin MU, kalau ada apa-apa, telepon saya kapan saja. Saya beri kabar baik ini dulu ke bos Chu. Dua guru, tentang kejadian tadi. Apa pendapat kalian? Dia cuma beruntung. Iya, orang seperti dia cuma segitu kemampuannya. Sekali 2 kali beruntung, yang ketiga ini gimana? Dan dia bisa bekerja sama dengan orang terkaya di Provinsi Selatan. Untungnya 1 miliar. Pak Liang, Anda sudah lama di dunia investasi. Dijuluki ahli investasi. Boleh tanya, pernahkah Anda bekerja sama dengan Chu Lingyun? Saya, Saya juga mau tanya, kok bisa banyak banget orang yang cari kamu? Mereka kerja apa? Iya. Saya lihat ada Yan King dan Huo Shan. Dari omongan mereka, kayaknya mau minta maaf ke kamu. Apa mereka nakalin kamu? Walaupun ayah di perusahaan, selalu nurutin Yan King. Tapi di hati lebih peduli sama aku. Ah, enggak kok. Mereka cari aku karena butuh bantuan. Kalau Yan King dan Huo Shan, enggak usah dihiraukan. Si Yang King itu brengsek, udah lama nggak suka sama dia. Tiap hari suruh ayahmu lembur sampai malam, seenaknya aja. Aduh. Mau gimana lagi? Dia kan bos saya. Ya harus nurut dong. Lagi pula, kalau saya bikin dia marah sampai dipecat, gimana hidup kita bertiga? Tenang aja, ayah. Nanti nggak ada lagi kekhawatiran kayak gitu. iya dong. Kerjaan aja udah nggak ada, mana mungkin khawatir. Bu Guru, gimana nilai ayah saya? Aduh, dasar Qin Hai terlalu jelek. Nggak perhatian juga pas belajar. Apa? Gimana sih kamu? Susah-susah cariin guru privat buat kamu. Gini caranya kamu balas? Apa kamu nggak bisa? Ngerti susah payahnya kami sebagai anak. Yang pengen yang terbaik buat orang tua? Berani-beraninya melotot, emang nggak terima? Dasar anak kurang ajar. Oke. Makasih, nak. Ayah janji bakal belajar keras. Berusaha naikin nilai ayah. Puas sekarang, dasar anak kurang ajar. Dunia sekarang ini benar-benar membosankan. Nggak ada game yang seru, nggak kayak di kehidupan sebelumnya. Tunggu dulu. Sekarang saya pegang uang 1 miliar, punya duit sekaligus ide. Berarti saya bisa bikin ulang game-game hits. Dari kehidupan sebelumnya, kayak King's Glory, Elite, PAC Keeper, sama Genshin Impact gitu-gitu. Wah, ini bakal bikin kaya raya nih. Berkembang pesat agar ayah jadi orang kaya. Maka aku akan jadi anak orang kaya sejati. Tunggu, kalau gitu aku sebenarnya orang kaya generasi pertama. Sutradara, si bocah ini ngomong apa lagi? Jangan-jangan ada ide baru lagi. Semoga si bocah ini bisa lebih tenang. Jangan sampai dia membuat masalah besar lagi. Semua sudah siap, tinggal tim teknis. Chu Lingyun adalah orang terkaya di Provinsi Selatan. Dia pasti punya cara. Halo Xiao Chai, aku mau bicara dengan Chu Lingyun. Di seluruh Provinsi Selatan, yang berani memanggil nama Chu Lingyun langsung, hanya si bocah ini. Halo, teman Kin MU. Pak Chu, reputasi Anda di Provinsi Selatan sangat terkenal.
Bahkan saya sebagai pelajar pun pernah mendengarnya. Hahaha. Teman Kin MU benar-benar berani dan bijaksana. Muda dan berbakat. Silakan, silakan. Siapa sih anak ini? Bisa-bisanya didampingi Pak Chu. Kalian tidak tahu? Dia dari tim program pertukaran ayah anak. Anak inilah bintang utama episode hari ini. Oh, aku tahu. Beberapa waktu lalu, dia pakai uang keluarga buat saham. Hasilnya untung lebih dari 30 juta. Belum lagi 2 hari lalu, dia beli sebidang tanah yang jadi proyek penting di kota selatan. Cuma beberapa hari bisa dapat uang sebanyak itu. Katanya, dia cuma anak 10 tahun? Anak zaman sekarang. Sungguh luar biasa. Direktur Huo, itu Kin MU si brengsek kecil. Kenapa dia bisa datang ke sini? Mungkin mau bertransaksi tanah dengan Linyun. Tidak boleh. Aku tak akan biarkan dia berhasil. Waktu kita ke rumahnya minta maaf langsung. Dia malah tolak kita di depan pintu. Si brengsek kecil, tunggu aku yang urus dia. Teman Kin MU, silakan duduk. Teman Kin MU, ada keperluan apa datang mencariku hari ini? Ada yang bisa saya bantu? Begini, Pak Chu. Saya punya sebuah ide. Loh, ini bukan direktorian kita? Kok kamu juga datang? Oh, ingat. Kamu masih berutang 1 sungkem keras padaku. Hari ini mau bayar ya? Ayo, di depan semua orang. Sungkem yang kedengeran. Brengsek kecil. Sudah di ujung tanduk masih besar mulut. Hari ini di sini ada Pak Chu, tak ada yang bisa selamatkan kamu, Pak Chu. Tolong jangan sampai tertipu oleh si anjing kecil ini. Dulu di perusahaan Feng Chuang, dia suka buat onar, dan juga mencuri rencana investasi orang lain, pura-pura jadi orang lain. Umur masih muda, sudah melakukan banyak kejahatan. Nanti pasti jadi sampah masyarakat, Pak Chu. Si anjing kecil ini hari ini datang untuk transaksi tanahmu kan, kok kamu bisa kerja sama dengan orang seperti dia, tolong jangan tertipu olehnya. Segera kirim satpam ke kantorku. Si imut ini akan dapat balasannya. Sudah kuduga, Pak Chu sebagai orang terkaya di Provinsi Selatan. Mana mungkin bisa ditipu oleh si brengsek kecil, HMPH. Si imut seperti ini harus dipukuli sampai mati, kalau tidak nanti pasti merusak masyarakat. Si imut, Pak Chu sudah tahu semua. Wajah aslimu, aduh. Tanah yang kamu beli 20 juta itu benar-benar tidak akan laku, hahaha sekarang. Aku kasih kesempatan, kalau kamu berlutut minta ampun padaku. Aku masih bisa berbaik hati, kasih 500.000. Untuk beli tanahmu itu, dan berkat hubunganku dengan Pak Chu, dia juga tidak akan menyusahkanmu. Aduh, aku heran kok ruangan ini bau banget. Ternyata ada orang yang terus-terusan kentut. Kamu Pak Chu. Hari ini maaf ya, aku harus ajarin kamu. Si anjing kecil yang tidak tahu diri ini, Pak Chu. Kalian, usir si keparat kecil ini keluar untukku. Diam saja ngapain? Usir mereka berdua keluar dari Linyun Group. Selain itu, umumkan keluar mulai hari ini. Kerja sama Linyun Group dengan perusahaan Feng Chuang dihentikan total. Siapa yang kerja sama dengan perusahaan Feng Chuang? Dialah musuhku Chu Lingyun. Ada apa ini? Pak Chu salah paham ya? Kok bisa usir wakil direktur yang mereka pergi? Malah tidak mengusir si brengsek kecil ini keluar. Pak Chu tidak waras, kalian berdua. Kalian jangan lupa, investor di balik acara ini adalah Pak Chu. Apa Anda salah paham? Kok bisa perlakukan kami seperti ini? Kami kan terus mengingatkan Anda dengan baik. Teman Kin MU adalah tamuku. Dan dia juga membantuku sekali, kalian berdua. Siapa sih? Kalian berkali-kali menghina Kin MU. Aku hari ini harus kasih pelajaran buat kalian. Pak Chu, kami benar-benar mengingatkan Anda dengan baik. Tolong jangan sampai tertipu olehnya ya, menurutku. Kalian berdua, otaknya ada di pantat ya. Siswa Kin MU, di usia yang masih sangat muda, sudah bisa menganalisis pasar saham dengan akurat, dan dia bahkan berani mengeluarkan puluhan juta untuk membeli tanah yang tidak dianggap orang lain. Genius investasi seperti ini. Dalam mulut kalian berdua, malah disebut penipu, HMPH. Ah, kalau begitu, rencana investasi itu, benar-benar kamu yang buat? Hanya rencana investasi kecil, tidak layak disebut. Aduh. Siswa Kin MU, aku tahu salahku.
Sekarang perusahaan Feng Chuang sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami butuh bantuanmu. Siswa Qin MU, pikirkan ayahmu Qin Han. Dia sudah bekerja di Feng Chuang bertahun-tahun, kami padanya selalu baik. Tolong bantu kami sekali ini, demi ayahmu. Itu tergantung sikap kalian. Hei, Si tua bangka. Masih ingat apa yang kamu bilang tadi? Kamu bilang mau bersujud dan membungkuk padaku. Sekarang, saatnya kamu tunjukkan. jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Kalau begitu, aku tidak bisa membantu. Yan King, lakukan seperti yang Qin MU katakan. Direktur Huo, bagaimana bisa kamu? Yan King, aku peringatkan kamu. Kalau kamu tidak lakukan seperti yang Qin MU katakan, setelah kembali ke kantor aku pecat kamu, saham perusahaan Feng Chuang. Juga jangan harap kamu dapat. Hei, tidak terdengar suaranya. Sudah, kalian bisa pergi. Lalu urusan perusahaan? Aku tidak pernah janji mau bantu kalian. Bocah brengsek ini keterlaluan, janji tidak ditepati. Orang dewasa membungkuk pada anak kecil. Kamu pantas menerimanya? Sungguh gila, tidak punya hati, kalian berdua. Jangan lupa, soal membungkuk ini, wakil direktur Yan. Sendiri yang janji dilelang, kalian kan sudah dewasa. Harus bertanggung jawab atas ucapan sendiri. Lagi pula, tadi sikap Yan King pada siswa Qin MU yang agresif dan memaksa, kalian tidak lihat? Sekarang kalian pasti marah kan? Menyalahkan aku ingkar janji. Tidak membantu kalian. Tapi kenapa aku harus bantu kalian? Kalian tahu jelas perusahaan Feng Chuang dalam krisis. Tapi malah tidak berusaha memperbaiki, malah mau menjebak ayahku. Membuatnya menandatangani proyek jebakan itu, ingin membuatnya masuk penjara. Apakah kalian mempertimbangkan perasaan ayahku saat melakukan ini? Bawa mereka berdua keluar. Pak Chu. Kamu benar-benar beruntung, punya anak yang begitu luar biasa. Qin MU, kamu benar-benar sukses ya. Ah, biasa saja kok. Aku dulu, sampai jumpa. Oke, baik. Nah, mana orangnya? Ini. Ini kartu Black Gold kelas atas. Setoran minimal harus di atas 1 miliar. Qin MU. Bagaimana Qin MU bisa punya kartu Black Gold kelas atas seperti ini? Jangan-jangan ini palsu ya? Nanti aku pulang harus tanya dia baik-baik. Sebenarnya dia sedang main apa sih ini? Wah, kalau kartu Black Gold ini asli. Kalau di dalamnya benar-benar ada 1 miliar. Betapa enaknya ya. Hah, mimpi belum tidur sudah mulai berhayal. Teman Qin MU, tadi maaf ya. Terganggu oleh 2 orang yang tidak penting. Oh iya. Tadi kamu mau bilang apa? Begini, aku ingin membuat sebuah game. Saat ini, game di pasaran. Tingkat kesulitannya cukup tinggi dan kurang menghibur. Aku punya ide bagus, sayangnya aku tidak punya orang yang ahli di bidang ini, jadi aku minta bantuanmu. Teman Qin MU, kamu datang ke saya memang tepat. Perusahaan kami memang punya orang seperti itu. Dan idenya sama persis denganmu. Benarkah? Wah, kebetulan sekali. Suruh Shen Jinchuan datang ke kantorku. Shen Jinchuan, desainer utama game mobile hits di kehidupan sebelumnya. Teman Qin MU, apakah kamu kenal kepala desain perusahaan kami? Tidak kenal.
Sutradara, tadi si bocah ini ngomong apa lagi? Mau bikin game. Apa aku tidak salah dengar? Si bocah ini mulai berulah lagi. Entah kali ini dia akan buat masalah apa lagi. Bikin game pula. Dia main game aja susah. Saya dengar, untuk membuat game, paling tidak butuh dana ratusan juta. Lebih baik biarkan dia rugikan semua uang 1 miliar itu. 2 orang begitu kejam pada seorang anak. Sungguh tidak pantas sebagai seorang ahli. Saya rasa, teman Kinemyu ini cukup punya ide. Pasti bisa sukses. Masuklah. Pak Chu, Anda mencari saya? Perkenalkan, ini teman Kim MU. Pemuda jenius di dunia investasi. Halo, teman Kim MU. Teman Kim MU, ini adalah kepala departemen desain perusahaan kami. Shen Jinchuan. Halo, calon desainer game masa depan. Ternyata dia, Shen Jinchuan, kepala desainer utama. Berbagai game mobile hits di kehidupan sebelumnya. Karena cinta pada pembuatan game, dia mengundurkan diri dari grup Lingyun, cari investor, dan memulai bisnis sendiri. Akhirnya menciptakan King's Elite. Dan game hits seperti Peach Glory, hingga akhirnya kekayaannya jauh melampaui Chu Lingyun. Teman Kin, kenapa Anda memanggil saya seperti itu? Saya pinjam pujian indah Pak Chu untuk saya. Saya lebih ahli dalam investasi, jadi saya rasa Anda lebih cocok membuat game. Teman Kin MU, sudah lama saya menunggu. Akhirnya ada yang mengerti saya. Maaf, saya kurang sopan, tadi terlalu bersemangat. Tidak apa-apa. Xiao Shen, sebelumnya Anda bilang pada saya, pemahaman Anda tentang pasar game. Baru saja teman Kin MU juga mengatakan hal yang sama pada saya. Jadi, kalian berdua benar-benar sepaham. Nah, teman Kin MU, apa ide Anda? Saya ingin berinvestasi pada Anda. Kita buat game bersama. Pertama, uang bukan masalah, semua biaya saya tanggung. Selain itu, saya sudah punya beberapa ide. Aduh, si pemboros ini mulai berulah lagi. Semua biaya dia tanggung? Dia tahu nggak bikin game itu? Butuh berapa banyak? Dia pikir bikin game semudah masak? Wah, ini unbelievable. Ini sungguh luar biasa. Kreativitas ini terlalu sempurna. Pak Chu, sejujurnya, sebelumnya saya juga punya ide serupa, tapi tidak terlalu jelas. Tapi saya sama sekali tidak menyangka hari ini teman Kim MU ternyata bisa mewujudkannya dan dibuat dengan sangat detail. Pak Chu, percayalah pada saya. Begitu game ini selesai dibuat, itu pasti belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan ada lagi yang menyanyinya. Siswa Kim MU, sepertinya aku meremehkanmu. Hanya dengan satu ide game, kamu bisa membuat kepala departemen desain perusahaan Lingyun kami terpukau. Bos Chu, aku sudah memutuskan. Aku ingin membuat game bersama siswa Kim MU. Tolong setujui permintaanku. Ah, tidak perlu seperti itu, Xiao Shen. Siswa Kim MU adalah tamu istimewaku. Permintaannya pasti tidak akan kutolak. Kalau kamu punya keinginan seperti itu, aku akan mendukungmu. Terima kasih, Bos Chu. Sama-sama. Lain kali kita bisa kerja sama lebih banyak. Baik. Kalau begitu, silakan. Uruslah administrasinya. Sambil itu, ajak siswa Kim MU berkeliling. Lihatlah grup Lingyun kami. Ayah. Tunggu. Sekarang kan sudah waktunya pulang sekolah. Oh, aku ingat. Pasti ditahan guru lagi. Disuruh ngerjain PR. Ayah ini terlalu bodoh. Hal kecil saja tidak bisa diselesaikan. Ayah. Kamu ngapain di sini? Aku tanya. Kartu ini apa maksudnya? Aku tanya kamu. Sutradara, ayahnya akan segera tahu soal kartu bank itu. Sekarang gimana? Iya, sutradara, cari cara dong. Ini lagi mikirin caranya. Bagus. Sekarang ayahnya akhirnya akan tahu kebenarannya. Mari kita lihat bagaimana si brengsek kecil ini menjelaskannya. Kalau si brengsek ini anakku, pasti kupatahkan kakinya. Aku tanya kamu, jawab. Cepat bilang, nak. Bilang kartu ban ini asli. Isinya benar-benar ada 1 miliar. Kartu bank ini palsu ya? Cuma properti saja. Kamu tahu apa yang kurasakan?
rasanya apa? Aku kira keluarga kita dapat rezeki nomplok. Ayah, maksudmu kamu berharap kartu ini asli? Masa sih? Kalau kartu ini asli, isinya mungkin setidaknya 1 miliar. 1 miliar? Kamu tahu 1 miliar? Itu konsep seperti apa? Ayahmu ini? Kerja keras seumur hidup, 10 keturunan pun tidak akan bisa dapatkan. Kalau kartu ini asli, ayahmu bisa pensiun dini. Siapa yang mau kerja di kantor sialan itu, setiap hari harus terima perlakuan Yan King si bajingan itu? Kamu kira aku suka? Sutradara, kok hasilnya bisa begini? Tak disangka ayahnya juga orang yang berperasaan ya. Tapi untungnya tidak ketahuan. Haruskah kita mengingatkan mereka? Kartu bank itu asli. Kin MU benar-benar untung 10 miliar. Bodoh, kalau dia rugikan uang itu lagi bagaimana? Oh, sutradara, memang Anda yang paling licik ya. Tua-tua keladi, bukan, tua-tua masih kuat. Si tua bangka, kamu bisa bicara nggak sih? Sama sekali tidak peduli uangnya dari mana. Cuma peduli asli atau tidak. Benar-benar moralnya bobrok. Merosotnya moral. Atas bengkok bawah miring, sekarang aku baru tahu. Kenapa Kin MU si brengsek kecil ini bisa bertindak semaunya, ternyata ayahnya. Juga begini kelakuannya, ayah dan anak yang tak punya moral ini. Bisa ikut acara ini, sungguh konyol. Buru-buru naikkan isu, kasih cap sebesar ini. Apa maksud kalian berdua? Kalau kalian yang menghadapi situasi ini, apakah kalian ingin anak sendiri benar-benar bisa dapat 10 miliar? Jangan lakukan pada orang lain apa yang tak kau inginkan, sendiri saja tak bisa. Pura-pura suci apa di sini, orang baik hati jujur. Suka harta tak ada salahnya, asal dapat dengan cara benar. Aku juga terlalu naif, anak baru 10 tahun. Umur segini mana mungkin bisa menghasilkan uang? Apalagi 10 miliar. Haruskah beritahu ayah kenyataannya, ya? Sebenarnya tadi aku bohong, kartu ini asli. Benar ada 10 miliar. Hahaha nak, jangan bercanda sama ayah ya. Hal kayak rezeki jatuh dari langit gini, mana mungkin datang ke keluarga kita. Nak, nanti. Ayah tak minta kamu cari uang banyak, cuma harap kamu selamat. Lancar saja sudah cukup. Kalau 10 miliar itu beneran. Enak ya. Kak Cuan ini bisa nggak suruh anak kecil jadi bos kita? Iya Kak Cuan, dia masih pelajar. Meski idenya sempurna, tapi rasanya agak kurang bisa diandalkan. Aduh sudah semuanya. Hari ini aku kasih tahu, game ini kalau jadi pasti produk fenomenal, kalian harus percaya aku. Lebih percaya teman kita Kin MU. Kalian berdua bajingan, demi 500.000. Buang aku di bawah, suruh bawa peralatan sebanyak ini. Tidak punya hati nurani. Pertama kali ketemu, aku siapin hadiah buat kalian semua. Dengar-dengar si adik ini jenius investasi. Juga bintang acara pertukaran ayah anak. Aku dengar, belakangan ini dia yang paling ngetop. Dulu main saham untung 30 juta, terus main tanah. Jual ke orang terkaya di provinsi, untung lagi 1 miliar. Anak sekaya gini, gak tahu ya? Hadiah apa yang bakal dia kasih? Jangan-jangan jam tangan mewah atau mobil? Bisa jadi uang tunai. Aduh, kok malu nolak ya? Ayo, makan minum yang enak. Kita rapat sambil makan. Oke, kalian berdua, bantuin sutradara angkat kamera. Hah, Sutradara, capek ya? Capek banget kan sutradara, istirahat dulu. pasti kalian udah lihat ide kreatifku. Pertama, aku mau kasih tahu 2 hal. Teman sekelas Kin MU bilang, Bapak yang paling capek. Ini uang lah buat Bapak. Wah, gak capek kok, demi kerjaan sih.
Wajar-wajar. Hal pertama, game ini aku mau kalian bikin. Dalam waktu singkat banget, terus langsung rilis. Masa sih bisa? Waktu sesingkat itu, bercanda ya? Enggak, mustahil banget. Kedua, di kartu ini ada 500 juta. Sebagai dana produksi game ini. Kalau dananya kurang, bisa minta ke aku kapan aja. Tapi kalau udah selesai, dananya masih sisa banyak. Ya jadi bonus buat kalian semua. Ide game itu udah aku lihat, emang sempurna. Dan bikinnya juga gak ribet, biayanya gak tinggi. Aku kira-kira hitung, game itu kalau dibikin 200 juta udah cukup. Berarti, masih ada 300 juta dana yang belum dipakai, buat kita semua? Uang segitu gak ada artinya. Asal gamenya bisa jadi, nanti aku dapat jauh lebih banyak dari ini. Aduh, tadi sibuk kerja terus. Gak sempat nonton siaran langsung anakku. Gak tahu dia kenapa-kenapa. Kebetulan hari ini libur, lihat dia gimana kabarnya. Kok bisa gini? Dia dapat duit dari mana sebanyak itu? Tunggu, jangan-jangan. Aduh. Halo. Bantuin cek saldo rekening bankku dong. Halo, Ibu Kin. Saldo kartu bank Anda 0. 2 juta. Semua dihambur-hamburkan oleh Kin MU, si bocah ini. Bocah sialan. Hari ini aku pasti menghajar kamu. Halo Bu, ada apa? Ku beri waktu 10 menit, segera pulang ke rumah. Oh. Kak Cuan, aku masih ada urusan. Urusan yang tersisa. Kamu saya yang jalan. Baiklah, kamu selesaikan urusanmu dulu. Aku pergi dulu. Hei, Bu, apa yang membuat Ibu marah sekali? Aku tanya, uang di kartu bank ayahmu, kemana? Uang apa? Aku tidak tahu. sutradara, jangan-jangan 2 juta yang diinvestasikan ke pasar saham itu? Diam. Kamu tidak takut mati? Kin MU, selama ini, aku tidak pernah memukulmu, kan? Bagaimanapun nilaimu jelek, bagaimanapun tidak nurut, aku selalu membiarkanmu. Tapi kali ini, kesalahanmu terlalu besar. Kalau aku tidak memukulmu, ayahmu pasti akan memukulmu. Bukan, sebenarnya apa masalahnya? Uang apa? Aku tidak tahu. Benar. Kamu masih merasa, ya, 2 juta di kartu ayahmu, yang ditabung susah payah itu uang yang kita kumpulkan. Bertahun-tahun, kamu habiskan begitu saja. Oh, hehe. Bocah nakal, masih berani ketawa, ya? Hari ini aku pasti pukul kamu sampai mati. Bagus, haha. Kin MU si brengsek kecil ini. Akhirnya akan dipukul juga, hahaha. Pohon kecil tidak dipangkas tidak lurus, orang tidak dipukul tidak jerah, HMPH. Tapi dia menghasilkan 1 miliar untuk keluarga. Dia, ini namanya mengambil tanpa izin. Ambil tanpa izin itu mencuri. Itu pencurian. Tapi dia menghasilkan 1 miliar untuk keluarga. Sekarang dia sudah berani mencuri uang keluarga. Kalau sudah besar nanti bagaimana? Tapi dia menghasilkan 1 miliar untuk keluarga. Hei, bisakah kamu ganti kalimat lain? Maaf, tidak bisa. Kamu, Hari ini aku lagi. aduh, Di kartu ini ada 500 juta. 500 juta. Apa? Kamu bilang apa? Kartu ini isinya 500 juta. Iya, hasil dari main saham dan lelang tanah. 500 juta? Masa sih? Beneran ternyata. Gimana, Bu? Sekarang nggak bilang mau mukul aku lagi, kan? Ayo, berdiri. Walaupun kamu udah dapat uang sebanyak ini, tapi ada beberapa hal yang harus ibu sampaikan. Walaupun ibu masih nggak terlalu percaya, tapi ibu rasa kali ini kamu cuma beruntung. Jangan jual lagi, ya.
Dengar nggak? Iya. Ayahmu tahu nggak soal ini? Hampir aja tahu. Hah? Terus aku bohongin dia. Oh. Kalau gitu, jangan bilang dulu. Ayahmu itu jantungnya nggak kuat. Ibu takut dia nggak tahan. Hah? Ayah beneran nggak tahan? Kok aku rasa dia malah paling pengen yang 1 miliar itu beneran, ya? Orang tua kok gini sih? Gak tega mukul anak sendiri. Nggak heran kalau Kim MU ini anaknya. Nyebelin banget. Ternyata ibunya terlalu memanjakannya. Gak nyangka keluarganya semua mata duitan. Sama aja busuknya. Kalian berdua sebagai pengamat acara, kok bisa-bisanya ngomongin keluarga Kim MU? Seburuk itu. Gak pantas disebut pakal. Kamu bilang apa? Apa aku salah? Intinya, kalian begitu benci sama Kim MU karena gak terima lihat orang lain sukses. Kamu, Kegagalan sendiri memang menakutkan, tapi kesuksesan orang lain, kalian gak mau terima sama sekali, ya? ini. Pak Huo, sekarang gimana dong? Sejak Sulinyun umumkan, putus kerja sama-sama kita, semua perusahaan di Provinsi Selatan. Ngelihat kita kayak lihat penyakit. Kalau terus begini, perusahaan kita bisa bangkrut. Jelas, aku nggak tahu apa. Salahnya Kim MU, si brengsek itu. Aku pasti bikin dia bayar. Iya, salahnya Kim MU. Kalau bukan karena dia, kita nggak akan hadapi kesulitan kayak gini, Yan King. Pak Huo, aku dengar si bajingan Kim MU ini lagi bikin game, kita mau coba game ya. Katanya dia sengaja nyedot sekelompok talenta dari grup Lingyun. Sekarang fokus banget ngerjain game ini. Pak Huo, kita bisa nyuri ide gamenya. Kita yang bikin, terus rilis duluan. Pak Huo, coba pikir, si bajingan Kim MU ini di bidang investasi emang jago. Kali ini dia bikin game, pasti kayak dulu-dulu. Dia nggak bakal rugi, kita curi aja ide gamenya. Gitu perusahaan kita bisa bangkit lagi. Oke, ikutin saranmu. Oke. Masuk. Pak Kim, ini dia. Kepala departemen baru, Zheng Ren. Dia punya pengalaman bikin game yang cukup kaya. Halo, Kepala Zheng. Halo, Pak Kim. Kepala Zheng, kami duluan ya? Oke, si bajingan ini kok rakus banget sih? Ide gamenya di mana ya? Ketemu. Dengan ini, perusahaan kita, Feng Chuang, pasti bisa duluan. Hah, bikin gamenya? Hah, si bajingan Kim MU itu. Tinggal nunggu usaha sia-sia aja. Semua, hentikan dulu kerjaannya, aku ada kabar baik. Game pertama studio kita, Puncak Kejayaan, sudah selesai dibuat, dan besok di game Summit bakal resmi diluncurin. Tepuk tangan. Pak Kim, Mention. Gawat. Temenku di Game Summit bilang, ada perusahaan yang bikin game, namanya juga Puncak Kejayaan. Dan gambar game yang udah diungkapin. Sama persis kayak game yang kita bikin. Sekarang perusahaan ini banyak diperhatiin. Banyak pemain yang bilang, bakal langsung beli game ini. Nggak mungkin kok bisa gini. Kok bisa kebetulan banget sih? Rasanya aneh deh, namanya sama aja udah. Gambarnya juga persis sama. Jangan-jangan kita ditiru ya? Kepala Zheng, gimana pendapatmu? Seharusnya ini cuma kebetulan ya. Wah, Kim MU pasti rugi besar nih. Langsung buang 5 miliar, tapi ujung-ujungnya sia-sia doang. Gimana dia mau tangani ini? Kalau seseorang punya harta yang bukan haknya,
Hartanya bakal pergi dengan berbagai cara. Jelas banget ide Kinemiu dicuri. Kalian malah tepuk tangan senang. Kok bisa yakin banget kalau ide Kinemiu yang dicuri? Iya, bisa jadi. Kinemiu si bocah kecil ini yang nyuri ide orang. Kalian? Pak Kin, ide kita pasti dicuri, dan aku udah hampir yakin siapa pelakunya. Oh ya? Coba cerita, Chuan, siapa pelakunya? Hah, siapa lagi kalau bukan? Zheng Ren pasti. Tapi Chuan, kamu harus ingat, tanpa bukti. Kita nggak bisa sembarangan tuduh orang. Bukan. Gimana kalau ini bukan perbuatan Zheng Ren? Terus karyawan lain bakal mikir gimana? Wah, gimana caranya menyatukan hati mereka? Bukan Pak Kin, tapi Zheng Ren dia. Sudah, Chuan, jangan lanjut. Aku udah paham. Kamu sibuk dulu aja. Oh, baik. Mengingat kinerjamu akhir-akhir ini bagus, nilai akademik juga naik, jadi hari ini HP-nya dikembalikan dulu. Tapi ingat ya, kalau ketahuan main HP lagi di kelas, aku akan panggil anakmu, Kinemiu, untuk minta sendiri dariku. Wah, terima kasih Bu Guru. Aku janji bakal serius belajar di kelas. Aduh. Aduh, otakku ini. Udah berapa hari ini berlalu? HP-nya pasti udah habis baterai. Pulang isi daya dulu. Hehe. Wah, kalian pulang awal semua hari ini. Aku lagi libur hari ini. Beberapa hari ini aku agak stres. Kamu ngapain nyari-nyari di sana? Sayang, chargerku mana? Nyari charger buat apa? Ya buat ngecas HP dong. Bu Guru akhirnya ngembaliin HP-ku. Loh, sutradara, HP-nya Kinhai. Bukannya disita guru? Iya. Kalau HP-nya dia nyalain, kejadian beberapa hari lalu. Semua sudah tahu kan? Iya ya. Tidak bagus. Ah. Saya di sini. Apa yang kalian lakukan? Bu, bicara saja dong. Hahaha. Ayolah bicara. Apa yang kalian lakukan sih? Oh, saya ingat sekarang, ayah. Sebentar lagi ujian, jangan main HP terus, HP-nya. Sementara serahkan ke ibu untuk disimpan. Iya, kata anakmu benar. Ini semua untuk kebaikanmu. Bukan, aku. Ada apa? Selama ini aku ajarin kamu apa? Ya? Setelah pulang sekolah, kerjakan permu dengan tenang. Jangan mikir hal yang tidak penting. Hei, bukan. Mau mikir apa? Jangan lupa, sekarang kita ayah dan anak bertukar identitas loh. Baiklah. Kamu sungguh kejam. Sutradara, menurut saya apa yang kita lakukan ini? Apakah terlalu kejam terhadap Kinhai? Menurut saya, yang paling kejam itu terhadap Kinemiu. Kenapa kamu bilang begitu? Lihat saja selama ini. Kinhai banyak sekali tersiksa kan? Betul, sekarang dia sekeren itu, nanti setelah grup kita selesai. Sekeras itu, dia akan mendapat balasan. Ada benarnya. Selamat datang para netizen, menonton program pertukaran ayah dan anak kita. Pemeran utama kita, siswa Kinemiu. Beberapa waktu yang lalu, dia malah berwirausaha sendiri. Mendirikan sebuah studio game. Dan berhasil membuat sebuah game. Hari ini siswa Kinemiu bersama anggota timnya datang ke KTT Game. Untuk itu saya ingin bertanya, apa pendapat para ahli? Anak Kinemiu ini, hari ini pasti dapat masalah besar. Betul sekali, menjiplak ide orang lain, hasilnya. Orang itu lebih dulu selesai membuat gamenya. Apa ini namanya? Ini namanya mencuri gagal malah bawa balik kerugian, HM. Anak kecil,
Kenapa kamu selalu muncul di mana-mana? Teman Kin MU. Kamu datang tepat waktu, saya bisa perkenalkan ke kamu. Game terbaru yang diluncurkan perusahaan kami. Perusahaan kamu juga mulai membuat game? Kamu belum dengar ya? Game yang dibuat perusahaan kami ini sangat mendapat perhatian, dan banyak pemain mengatakan bahwa mereka akan mendapatkannya di waktu pertama. Sekarang lihat kamu sangat menyedihkan. Berlutut memohon padaku, aku bisa pertimbangkan untuk memberimu diskon. Oh, apakah kalian? Permainan kami adalah puncak kejayaan. Ternyata kalian yang mencuri ide kami. Kalian, Chuan, jangan terburu-buru dulu. atas dasar apa bilang kami yang mencuri ide kalian? Game ini kami susun dengan susah payah. Tanpa bukti, kalian berani menuduh sembarangan? Awas saya laporkan kalian untuk fitnah. Manajer Zheng, kamu tidak enak badan? Ah, Bos King, saya baik-baik saja. Ah, Bos King, saya agak kurang enak badan. Saya ke toilet dulu. Hei, Bos King, lihat. Sudah pasti. Pasti Zheng berkolusi dengan orang Feng Chuang, mencuri ide kita. Chuan, kamu punya buktinya? Saya. Tidak apa, saya ikuti dia. Kalau dia main curang, pasti saya temukan buktinya. Sekarang Qin Yu dan kawan-kawan sudah mengincar saya. Terutama si Shen Jinchuan itu. Tenang, tugasmu hampir selesai. Lewat hari ini, si Qin Yu brengsek itu tidak akan bisa sombong lagi. Kamu. Tebakan saya benar, ternyata memang kamu. Bos Qin, saya temukan buktinya. Silakan lihat. Tenang, tugasmu hampir selesai. Lewat hari ini, si Qin Yu brengsek ini tidak akan bisa sombong lagi. Bos Qin, ini apa? Chuan, video ini juga tidak membuktikan apa-apa. Apa isi pembicaraan Yang King mereka? Serta konspirasi apa di antara mereka? Semua itu tidak terlihat. Video ini tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman. Bahkan tidak bisa menentukan kesalahan mereka. Tapi jangan khawatir. Mereka juga tidak akan bertahan lama. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga untuk menghadiri konferensi game tahunan kami. Hari ini yang pertama ditampilkan adalah karya baru Feng Chuang, Puncak Kejayaan. Gameplay utamanya adalah pertarungan kompetitif. Pemain dapat memanfaatkan sumber daya di peta untuk terus memperkuat diri. Konsepnya yang futuristik dan gameplay yang unik, bahkan hanya dengan merilis beberapa gambar, telah membuat para pemain terpikat. Ini juga game paling ditunggu-tunggu di konferensi ini. Selanjutnya, mari kita persilakan perwakilan dari Wings Reaction untuk naik ke panggung untuk menyampaikan kata sambutannya. Terima kasih, moderator. Terima kasih, semuanya. Kesuksesan peluncuran game, Puncak Kejayaan, yang mendapat perhatian dari semua orang. Tidak lepas dari kerja keras semua karyawan kami, dan tentu saja, tidak lepas dari dukungan besar Ketua Direktur kami, Pak Huo. Nah, mengenai game ini. Game ini kan bukan ide kreatif kalian. Ada apa yang perlu disyukuri? Nak kecil, game ini bukan ide kreatifku. Apakah itu milikmu? Ya, tentu saja itu ide kreatifku. Pak Yan, apa yang sebenarnya terjadi? Tolong berikan penjelasan. Tidak perlu dijelaskan, cuma anak kecil yang sedang mengganggu saja. Sekarang cepat cari orang untuk mengusirnya keluar. Jangan ganggu acara kita. Nak kecil, kamu bilang Puncak Kejayaan adalah ide kreatifmu. Apa kamu punya bukti?
Tentu saja ada. Isi di dalam sini adalah draft awal ide kreatif game ini. Ini, kami juga punya. Malah aku bilang, kamu yang menjiplak ide kreatif kami. Nak kecil, kalau tidak salah ingat, sepertinya kalian juga mau memperkenalkan sebuah game. Kebetulannya, nama game kalian juga puncak kejayaan, dan gambar game yang kalian rilis persis sama dengan milik Wind Creation. Jadi, sekarang tolong berikan kami penjelasan yang masuk akal. Siapa sebenarnya yang menjiplak? Bukannya sudah jelas? Pasti anak kecil ini yang menjiplak. Anak kecil ini bulunya aja belum tumbuh sempurna. Main game aja belum paham, apalagi bikin game. Ya, cepat pergi. Keluar. Cepat pergi. Boskin, ini selesai deh. Kita sebentar lagi akan terjebak dalam perangkap pembuktian diri. Bagaimana kalau kita tunjukkan video itu kepada semua orang? Mungkin masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Anak nakal ini sendiri yang menabrak senjata. Hah, pantas saja. Sudah kubilang dia menjiplak ide orang, tapi ada yang tidak percaya. Perusahaan Wind Creation kalian, bahkan video demo gameplay nyata saja tidak punya. Hanya mengandalkan beberapa gambar ini untuk menipu. Apa kalian mengembangkan game puzzle? Baik. Sekarang aku akan membuatmu menyerah total. Semuanya di dalam sini adalah game puncak kejayaan versi lengkap. Selanjutnya, aku akan mendemonstrasikannya secara detail. Apa ini? Ini juga tidak mirip. Ini video demonstrasi langsung. Bos Huo, saya dengar Kin MU si anak sialan itu lagi bikin game. Bos Huo, kita bisa mencuri ide gamenya. Kita yang bikin, lalu rilis duluan. Coba pikir, Bos Huo. Memang berbakat di investasi, game yang dia buat ini. Pasti seperti sebelumnya, dia gak akan bikin rugi. Kita curi ide gamenya. Biar perusahaan kita bisa bangkit lagi. Ada apa? Gimana sih? Katanya aman-aman aja? Gak mungkin. Kenapa bisa gini? Gak mungkin. Sengren kau pengkhianat. Bos Kin, ini. Dengan ini, perusahaan kita pasti bisa duluan. Selesaikan gamenya. Kin MU si anak sialan itu akan berakhir dengan tangan kosong. Manajer Zheng, habis bikin onar mau kabur? Bos Kin, saya. Tenang aja, semua yang barusan kau lakukan sudah kami rekam. Tapi saya kasih kesempatan untuk menebus kesalahan, gimana? Oke, kau berkedip, saya anggap setuju. Oh, Bos Kin, ternyata sudah siap dari awal. Gak heran, tenang-tenang aja. Berhenti. Yan King Huoshan. Kalian diduga mencuri ide orang lain. Melakukan persaingan bisnis tidak sehat, ikut kami. Bukan, Pak Polisi, dengerin penjelasan kami dong. Maaf semuanya, tadi ada sedikit kejadian. Sekarang saya mewakili TM Company perkenalkan game baru kami, Puncak Kejayaan. Kenapa bisa gini? Gak adil. Seharusnya Kin MU si anak nakal itu yang menjiplak, dia yang harus ditangkap. Iya. Fakta berbicara lebih keras, kalian meragukan keadilan aparat penegak hukum? Saya. Halo? Apa? Saham-saham itu jatuh? Kin MU si anak kecil itu awalnya ikut beli saham dia, kira bakal cuan besar. Malah rugi ratusan juta, semua harta saya. Katanya meremehkan kemampuan Kin MU.
Diam-diam malah ikut beli saham dia. Sekarang, habis semua kan? Ternyata, mulut penuh dengan moral dan keadilan. Tapi hati penuh dengan uang dan bisnis. Kamu. Guru Yang, Guru Sao, silakan kalian meninggalkan ruang observasi. Apa katamu? Apa? Saya mendapat pemberitahuan dari investor. Dia bilang, orang-orang seperti kalian yang menghina tamu dan memutarbalikkan fakta tidak layak menjadi ahli, apalagi menjadi pengamat untuk program pertukaran ayah dan anak kami. Silakan segera meninggalkan ruang observasi. HMPH. Sumpah, ini pasti game paling seru yang pernah saya lihat. Iya. Dan bisa dimainkan di ponsel, sangat praktis. Tunggu game ini rilis, pasti langsung saya beli. Soal sesederhana ini, masih tidak lulus, memalukan banget. Hahaha. Sudah tahu ponselnya di sini. Hahaha. Gak boleh main ponsel? HMPH, aku kan kepala keluarga di rumah ini. Main aja. Kok bisa banyak banget SMS dan panggilan tak terjawab? Aduh. Sakit. Ini bukan mimpi ya? Anakku benar-benar menghasilkan 1 miliar untukku. Berarti ini bukan mimpi? Anakku benar-benar menghasilkan 1 miliar untukku. Dia juga kenal orang terkaya di Provinsi Selatan, dan punya perusahaan game. Aduh hahaha, si bocah nakal ini. Diam-diam menghasilkan uang sebanyak ini, dan menyembunyikannya dariku lama sekali. Gak adil banget sih. Aduh hahaha. Kok pulangnya pagi-pagi banget hari ini? Hari ini nggak ditahan guru buat ngerjain PR? Bagus dong. Wah, kalian berdua berani komplot ngejahatin aku ya? Katakan, mau sembunyikan sampai kapan? Jangan-jangan dia udah tahu? Dasar anak nakal. Diam-diam menghasilkan uang sebanyak itu, dan menyembunyikannya dariku. Bukan, ayah, aku salah. Aku cuma takut. Jantung ayah nggak kuat. Menyembunyikan dariku saja sudah. Berani-beraninya kamu mengutuk aku? Hah? Aduh. Ayah, dengerin aku ngeles dulu. Salah, dengerin penjelasanku dong. Ngomong-ngomong. Kok nilaimu cuma 30? Nggak malu apa? Bukan, ayah. Perusahaan gameku aja hampir IPO. Kok ujianmu belum lulus? Hei, anak nakal. Awas ya, nanti kamu kena hukum.